Dalam suatu riwayat diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang yang diberi nama Syajaratul Yaqin. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad di dalam suatu hijab yang terbuat dari mutiara putih bagaikan burung merak dan meletakkannya di atas pohon tersebut. Nur di atas pohon tersebut membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa kurang lebih 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mir'atul Hayah atau cermin kehidupan dan meletakkan di depan Nur Muhammad yang indah seperti burung merak itu. Ketika ia melihat keadaan rupanya dan keindahan bentuknya pada cermin itu, maka ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala hingga berkeringat dan keringat itu menitis sampai 6 kali tetesan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh Abu Bakar dari tetesan pertama, menciptakan roh Umar dari tetesan kedua, menciptakan Utsman dari tetesan ketiga, menciptakan Ali dari tetesan keempat. Dari tetesan kelima, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bunga mawar, dan dari tetesan keenam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman padi. Setelah Nur Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat Nur Muhammad itu lagi dan nur itu berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keringat yang menitis dari hidungnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Dari keringat yang menitis dari wajahnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya dan apa saja yang ada di langit. Dari keringat yang menitis dari dadanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi, para utusan, para ulama, syuhada dan orang-orang baik. Dari tetesan keringat punggungnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat masjid-masjid di dunia. Dari tetesan keringat kedua alisnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Muhammad yang beriman dan Islam. Dari tetesan keringat kedua telinganya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, ateis, orang kafir dan orang-orang munafik. Dari tetesan keringat kedua kakinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya. Setelah Nur Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat Nur Muhammad itu lagi dan nur itu berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keringat yang menitis dari hidungnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Dari keringat yang menitis dari wajahnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya dan apa saja yang ada di langit. Dari keringat yang menitis dari dadanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi, para utusan, para ulama, syuhada dan orang-orang baik. Dari tetesan keringat punggungnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat masjid-masjid di dunia. Dari tetesan keringat kedua alisnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Muhammad yang beriman dan Islam. Dari tetesan keringat kedua telinganya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, ateis, orang kafir dan orang-orang munafik. Dari tetesan keringat kedua kakinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya. Wallahu a'lamu bissawab.